Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Gayatantri dari kelas A dengan NIM 01A120033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan dan enzim pencernaan. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu definisi pencernaan, yang kedua yaitu proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan dan enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan beserta fungsinya. Yang ketiga yaitu penyakit enzim pencernaan dan prinsip penyakit tersebut hingga menyebabkan lebih sakit. Yang keempat yaitu obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Yang pertama yaitu definisi pencernaan. Saluran cerna dimulai dari mulut, melalui esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Saluran cerna merupakan sistem yang sangat kompleks yang melakukan fungsi tali, yaitu menerima, menghaluskan, dan transportasi, serta menyimpan dan ekskresi. Pencernaan dilakukan melalui perubahan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dihancurkan melalui proses minyak dan peristaltik. Adapun secara kimiawi, makanan dihaluskan oleh enzim-enzim pencernaan. Pembahasan yang kedua yaitu proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan dan enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu mulut, merupakan proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Berikutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Sebagai suatu tabung yang tersusun atas otot, esofagus membentang dari paring melalui mediastinum ke lambung. Di dalam esofagus, saraf glosofarengal mengaktifkan peristaltik sehingga makanan yang dikunyah bergerak menuju lambung. Kemudian ada lambung. Lambung memiliki 3 fungsi, yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Adapun usus halus, yaitu saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Fungsi lipatan usus halus yaitu memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Rektum, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Adapun anus, yaitu bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain yaitu sebagai tempat keluarnya feses. Adapun enzim pencernaan dan fungsinya, di dalam mulut terdapat beberapa enzim. Yang pertama yaitu enzim lipase, membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Yang kedua yaitu enzim amilase, yaitu enzim yang bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Enzim amilase disebut juga sebagai enzim putih alin yang diproduksi oleh kelenjar liur pada mulut. Kemudian yang ketiga yaitu enzim lisozim. Di dalam makanan yang dikonsumsi tidak hanya mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, namun mungkin terdapat kuman seperti bakteri atau virus yang ikut menempel. Fungsi enzim lisozim yang bersifat antibakteri dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Adapun di dalam lambung terdapat enzim pepsin yaitu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua yaitu enzim renin, enzim yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu serta menghangatkan kasein susu.
Adapun yang ketiga yaitu enzim lipase gastrik. Enzim ini berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Di kelenjar usus ada enzim enterokinase. Enzim ini merupakan enzim khusus yang berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua yaitu enzim maltase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu enzim laktase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat yaitu enzim sukrase, merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kelima yaitu enzim peptidase, merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase usus, enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga yaitu penyakit enzim pencernaan dan prinsip penyakit tersebut disebabkan rasa sakit. Penyakit pankreatitis. Pankreatitis kronis terjadi ketika enzim pencernaan perlahan merusak pankreas dan jaringan sekitarnya. Pada umumnya terjadi mengikuti penyalahgunaan alkohol dalam beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mencerna lemak, protein, karbohidrat dengan benar. Adapun prinsip pankreatitis dalam menyebabkan rasa sakit, yaitu pankreatitis diakibatkan dari pelepasan enzim pankreas ke dalam jaringan pankreas dengan autodigestion, peradangan, kerusakan jaringan, dan cedera pada struktur organ yang berdekatan. Pankreatitis biasanya disebabkan oleh konsumsi etanol yang berlebihan atau adanya batu empedu yang menghalangi saluran pankreas. Adapun gejala yang dirasakan penderita penyakit ini antara lain rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba dan secara bertahap berdasarkan level keparahannya atau severity-nya yang terus meningkat. Nyeri terletak di bagian abdomen, bagian atas kiri atau epigastrium. Adapun obat penyakit pankreatitis dan mekanisme kerja obatnya, pankreatitis akut ringan sampai sedang diberikan obat sulfas atropin, iosin N-butylbromida sebagai obat anti-kolinergik atau antispasmodik, dan diberikan juga petidin 50 mg sebagai obat untuk mengatasi nyeri. Pankreatitis akut berat diberikan antasida, antagonis reseptor H2, isoniazid secara injeksi 200 mg per day atau 4 kali sehari atau ranitidin 50 mg per day 3 kali sehari untuk mensupresi kelenjar pankreas. Kemudian diberikan mepridin 75-100 mg dan petidin 50-100 mg sebagai obat untuk mengatasi rasa nyeri. Yang terakhir yaitu diberikan antibiotika berupa ampicillin quarter day 4 kali sehari sebanyak 1 gram atau garamisin atau aminoglukosida sebagai obat untuk mengatasi infeksi. Baik, sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.